pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Ibu Yuliana. Ibu Yuliana pernah bangkrut, bahkan nyaris bangkrut yang ketiga kali. Tadi dikatakannya bahwa penyebabnya antara lain misalnya masuknya barang-barang dari Cina sehingga harga turun. Nah, ini saya kenalkan dengan Bu Yuliana, ada pakar dosen kewirausahaan Mas Arief Bowo dari Universitas Mercu Buana. Nah, jadi ini bagaimana Mas melihat fenomena Ibu Yuli ini? Ya, pemirsa, seorang entrepreneur adalah sosok yang paling unik. Kenapa? Karena kalau dengan profesi yang lainnya, kemampuan yang harus dia miliki, yaitu selain kemampuan kreativitas dan inovasi, juga kemampuan general management, know how to business, dan juga relasi. Nah, kita bisa lihat pada apa yang dialami oleh Bu Yuliana. Di awal Bu Yuliana membuka bisnis boneka, dan ketika produk-produk Cina masuk dengan banting harga, dengan harga yang sangat murah, Bu Yuliana tidak bisa untuk mempertahankan bisnisnya. Kenapa? Karena dalam hal ini Bu Yuliana belum memiliki unik produknya, apa differentiate-nya. Boleh jadi misalkan harganya lebih mahal, namun konsumen tetap punya alasan yang kuat untuk memilih produknya Bu Yuliana karena mungkin bentuknya yang berbeda atau bahannya, atau mungkin punya satu karakter khusus bonekanya tersebut dibandingkan dengan boneka-boneka yang dibuat dari Cina. Tapi kemudian Ibu Yuliana ini ya beralih, dia tutup itu bonekanya, dia mencoba lagi membuka klinik gigi. Itu berapa lama tadi berlangsungnya klinik gigi? Klinik gigi nggak ada setahun, tapi kalau yang boneka itu 2 tahun. Berapa karyawan? Kalau boneka sempat berapa karyawan? 50 karyawan. Jadi besar, ya? kalau kenapa kita tuh nggak bisa bersaing Pak sama produk Cina, karena kita mendapatkan bahan-bahan itu dari Cina sendiri, itu satu yang maksudnya kita udah lihat gitu ya Pak ya. Jadi harganya itu walaupun kita buat sendiri, tapi kita udah dapat bahan baku udah mahal seperti itu. Ya, penguasaan sumber daya, salah satu adalah sumber daya bahan baku, merupakan hal penting memang dalam bisnis. Tentu ini merupakan satu pelajaran yang menarik, di mana seorang pengusaha juga harus memiliki pengetahuan untuk diversifikasi sumber-sumber bahan bakunya. Kalau mengenai klinik gigi tadi, sudah buka dengan jumlah karyawan ada, kemudian merasa punya tempat, punya modal, punya semangat, ternyata gagal juga. Gimana itu? Iya, jadi satu hal yang menarik dari usaha yang kedua dari Bu Yuliana adalah klinik gigi. Walaupun beliau bukan dokter gigi, namun beliau punya satu insting ya, satu keinginan membuat satu usaha klinik gigi berdasarkan potensi pasar. Saat itu ya, potensi pasarnya cukup besar ya. Selain itu juga ditunjang dengan pengalaman Bu Yuliana sebelumnya, di bisnis sebelumnya Bu Yuliana punya semangat besar di bisnis ini. Dan satu hal bahwa untuk bisnis yang memiliki karakteristik khusus seperti halnya klinik gigi, kita juga harus memiliki kemampuan dalam hal selain know how to business, juga relasi. Relasi terkait dengan bisnis klinik gigi ini terkait dengan konsumen-konsumen atau pihak ketiga mana saja yang harus kita ajak kerjasama. Nah, kalau mengenai bisnis kosmetiknya yang lagi berjalan pelan, mulai maju, kemudian ya dalam tanda petik dibohongin oleh bagian penagihan dan bagian ini. Waktu itu penagihan dan pemasaran itu satu orang? Masih satu orang Pak, masih sama-sama marketing. Jadi orang marketing, dia yang mengirim, dia yang menjual, dia yang menagih. Gitu. Ada sampai berapa pada saat itu bagian tenaga waktu? Dulu saya punya marketing ada sekitar 30. Itu tersebar seluruh Indonesia gitu. Jadi misalnya Jakarta cuma sekitar
4 gitu, terus di tempat-tempat lain gitu. Dan sistem berjalan semua seperti itu, dia yang menjual, dia yang menagih waktu itu. Dia yang menagih gitu. Nah tapi dengan marketing banyak, penjualan tuh juga banyak, tapi pada saat penagihan tidak banyak. Berapa gitu. lama sadar bahwa ada kebohongan itu? Setahun, Pak. Wow, luar biasa. Jadi dijebol sampai 1 tahun ya. Apa yang membuat selama setahun itu, kalau boleh tahu lebih mendalam, membuat Bu Yuliana itu dalam tanda kutip terlena begitu? Terlena karena gini, saya selalu dibilang sama bagian penjualan saya bahwa pembayaran itu ada yang bisa 30 hari, 90 hari gitu. Jadi selama 3 bulan itu kita belum dapat apa-apa gitu. Jadi gimana nih fenomena ini? Fenomena ini menarik ya, bahwa dalam aktivitas kewirausahaan kita perlu punya kemampuan yang disebut general management. Jadi kemampuan umum di dalam pengelolaan wirausaha. Apa saja itu? Tidak hanya aspek marketing, tapi juga aspek keuangan. Kita harus mampu untuk membuat satu sistem keuangan di mana sistem keuangan ini mampu untuk menginformasikan kepada siapa? Kepada pemilik perusahaan mengenai kesehatan perusahaan. Bagaimana rasio-rasio keuangannya. Ya. Nah, itu menjadi satu indikator. Sehingga apabila indikator itu melewati batasan, ya, maka si pemilik bisa untuk memanggil bawahannya yang berkepentingan seperti itu. Jadi ini menyangkut operasional. Subbagiannya keuangan. Gitu, betul. Ya, bagian penjualan dan bagian keuangan. Ya. Ya udah makin puyeng loh. Oh, makin puyeng Pak Wahyu ah. Udah nih, daripada puyeng nih, saya masak tadi dari rumah. Ini satu oleh-oleh dari ibu saya. Yang satu saya masak sendiri. Ya. Tapi barangnya sama. Barangnya sama. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Berani Bangkrut. Siapa takut? Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jangan takut berani bangkrut.